Framing dan fitnah ternyata tidak hanya berada di kisaran agama. Secara khusus yang saya amati dalam beberapa bulan ini terkait apologet agama ya, baik itu polemik Protestan dan Katolik maupun juga polemik antar agama seperti Juma, Islam gitu, juga Donditan dan yang lain-lain terhadap Kristen. Dan juga sebaliknya, ya, saling framing begitu, dan kemudian fitnah. Dan menurut saya itu adalah tidak akademis, tidak ilmiah. Bagaimana mungkin bangsa yang makin makin dewasa ini mempromosikan hal-hal yang sampah menurut saya, tidak berarti, yaitu framing fitnah yang tidak ada gunanya untuk sebuah pembangunan bangsa. Dan kita juga kemudian melihat framing dan fitnah itu bukan hanya menyasar Dahlan Iskan, seorang menteri ya, yang terkait ketika kehadirannya di Buddha Susi, dan kemudian makian-makian terhadap Dahlan Iskan, terhadap murtad segala macam. Padahal itu kan sebuah kebebasan beragama. Bahkan dia juga mengingatkan bahwa di agama-agama itu ada persaingan marketing agama yang dikatakan harusnya berbahaya. Dan itu saya sudah melihat. Memang apologet-apologet atau polemik-polemik antar agama itu yang saling menghujat, menista, itu jelas ada persaingan. Dan kemudian ya tentunya bukan untuk kemuliaan agama, tapi untuk kepentingan individu atau ya kelompok-kelompok tertentu. Tapi hari-hari ini kita di awal tahun ini kita dikagetkan juga dengan framing fitnah terhadap Presiden Indonesia ya, atau mantan Presiden Indonesia yang mengatakan bahwa mantan Presiden Indonesia ini adalah pemimpin terkorup dunia. Ya saya tentu saja kaget karena siapa yang menginginkan bahwa pemimpin bangsanya menjadi pemimpin terkorup dunia. Kan itu kan bukan hanya mempermalukan ya para pemimpin, tapi kan mempermalukan seluruh rakyat Indonesia. Ya tentu saja kalau memang itu benar kita juga akan memperbaiki. Tapi kalau itu hanya merupakan framing dan fitnah, jelas tentunya kita tidak bisa terima. Apalagi ini kan sebuah bangsa yang besar dan yang harus dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian juga, kenapa saya katakan ini framing? Karena alasan dari beberapa orang, bahkan yang saya kaget adalah pakar-pakar itu mengatakan OCCRP itu lembaga yang bisa diandalkan. Jurnalis investigasi, ya, sepertinya udah seperti dewa gitu loh. Tidak ada yang namanya sebuah komunitas kelompok yang tidak bisa salah. Tapi saya juga tidak menyatakan OCCRP salah. Tapi coba lihat dong baik-baik, teliti dulu, kritis dulu. Masa pakar tidak kritis? Apalagi kemudian ketika dibongkar, ya hanya merupakan polling. Isinya polling apa? Mereka diminta publik mencalonkan, ya, mengusulkan siapa yang termasuk pemimpin korup dunia. Kemudian menjelaskan dasarnya apa. Ini kan sebuah kesempatan sebagai kebebasan ya yang diberikan kepada masyarakat, tapi bisa nggak mereka menggunakan kebebasan itu dengan benar? Tapi ketika mereka menggunakan kebebasannya untuk merekayasa atau mendominasi suara kelompok mereka, ya dengan mengatakan Presiden Joko Widodo pemimpin terkorup 2024, ini kan sudah tidak benar lagi, bukan data. Dan kemudian kalau kita bicara tentang kepakaran, masa sih pakar-pakar di Indonesia ini tidak mengerti bagaimana data, mengolah data, polling itu. Dan kemudian juga yang dijadikan dasar bahwa mereka memilih kan urusan mereka sendiri, pilihan mereka. Jadi bukan ada landasan teorinya, bahwa indikator apa seseorang dianggap termasuk pemimpin terkorup dunia. Ya, tidak ada, dan OCCRP tidak memberikannya. Itu diberikan kebebasan oleh masyarakat yang memilih. Dan ini kan bisa direkayasa. Semua orang yang tahu tentang polling, penelitian, kan tahu. Pakai Google Form segala macam, kan mudah untuk merekayasanya. Pakai aplikasi-aplikasi yang bagus juga, filternya juga bisa ditembus. Namanya juga alat lah. Manusia tentu lebih lebih pandai untuk itu. Nah, karena itulah kalau sebuah penelitian yang bagus, mereka prosedurnya lebih jelas. Nah, data itu bukan data. Kenapa bukan data? Karena itu ada rekayasa data. Tidak semua seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Ya dianalisis data itu.
Analis data ya triangulasi, berbagai model gitu. Dan juga kemudian, telah teranalisis juga dilihat juga itu realitasnya bagaimana, itu pakai teori. Jadi tiba-tiba orang mengatakan, "Jokowi pemimpin terkorup dunia, nominasi nomor 2, ya gimana caranya? Itu kan cuma data polling dan orang bisa memilih, bisa memberikan secara bebas dan apa namanya, niat mereka sendiri. Apalagi tadi itu namanya framing jahat. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengusahakan itu, ya itu framing jahat. Itulah kadang-kadang kita mesti hati-hati dengan kemajuan teknologi, dengan segala macam itu, jangan berpikir teknologi itu bisa otomatis memberikan data yang terbaik, tidak, gitu. Semua juga kita tahu lah, teknologi itu hanya merupakan alat, gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap itu Tuhan teknologi itu. Teknologi itu bukan Tuhan. Dan justru tuannya adalah manusia. Sehingga dengan demikian kita harus menggunakan teknologi itu dengan bijaksana. Jadi sekali lagi ya, menurut saya ternyata bukan hanya agama-agama yang memframing agama lain sebagai tidak benar, buruk, sesat, dan segala macam ya. Kemudian juga fitnah yang memberikan seakan-akan ada misalnya perpindahan agama dengan segala macam dan seakan-akan mereka menjadi pakar, padahal pembicara-pembicara itu tidak ahli apa-apa. Nah, ini juga terjadi ketika ada framing mengenai polling OCCRP. Yang bicara tuh tidak ngerti polling, tidak mengerti penelitian. Misalnya salah satunya adalah ya Rocky Gerung lah. Rocky Gerung kan filsuf ya menurut saya sih mungkin juga kemampuan menelitinya sangat lemah. Ya nggak usah lah bicara seperti itu, langsung membuat persepsi, mengatakan segala macam. Ya nggak usah lah. Mungkin udah ketinggalan zaman kali ya, pengetahuannya gitu. Mesti belajar juga lah lebih luas gitu. Supaya juga menarik gitu. Jangan terus asumsi-asumsi, dan ini kan zaman sudah berubah dengan penelitian. Itu apalagi penelitian empiris ya. Yang beliau mungkin tidak punya kemampuan untuk itu. Ya tapi kan mesti tahan dulu dong. Ini kan bicara tentang bangsa. Demikian juga yang lain-lain. Apalagi kalau saya lihat juga, yang saya kaget kok Profesor Ikrar Nusa Bakti juga bicara. Ya, katanya tim peneliti. Ya kalau seperti Prof. Amin Rais sih saya paham, karena memang salah satu hatersnya Jokowi gitu. Nah kemudian ya mereka-mereka ini kan punya buzzer-buzzer ya, mempromosikan semua. Ini kan framing tuh dipromosikan oleh buzzer. Dan ini kan sebenarnya sebuah pertarungan, pertarungan yang tidak sehat menurut saya. Jadi inilah dunia medsos ini. Dan ini sudah diutarakan oleh Dahlan Iskan yang mengalami nasib yang serupa dengan Presiden Jokowi gitu ya, atau mantan Presiden Jokowi. Jadi ya kita berharap ya masyarakat mesti cerdas. Data yang tersebar luar sini tidak bisa kita langsung anggap itu benar atau tidak, karena data itu kan mesti diolah, mesti diteliti, dianalisis. Jadi data itu bukan makhluk hidup yang berbicara, walaupun kita bisa panggil Google berbicara, tapi itu data yang mesti dianalisis, ya dilihat gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Ya mudah-mudahan lah kita juga bisa menghentikan polemik-polemik yang tidak perlu, yang mengganggu jalannya eh, pembangunan Indonesia. Karena kita sekarang kan sedang membangun dalam Indonesia, pemerintahan yang baru ini dengan kondisi dunia yang juga tidak baik-baik saja, maka kita perlu kerjasama yang baik supaya menghadirkan negeri atau pemerintahan yang lebih baik lagi.